Lanjut dengan Pak Rahmat dari Indok Yudianto Baris. Indok Baris. Oh, oke. Halo Dok Baris. Wah, ayo. Menurut Pak Tung, untuk berubah dari kaya menjadi kaya banget dan mbahnya kaya, kita harus memiliki daya ungkit. Di antara daya ungkit yang cukup dahsyat dalam merubah hidup seseorang adalah ketemu, berkenalan, dan belajar dan bekerjasama dengan orang-orang dahsyat. Bagaimana kami yang tinggal di kota kecil ini dapat menemukan orang-orang yang mbahnya sukses dan bisa belajar atau bekerja sama dengan mereka? Karena kami selama ini hidup dari waktu ke waktu hanya dengan komunitas kami saja. Dari nol, belajar bersama, berjuang bersama, hingga saat ini membangun passive income bersama-sama. Dan sudah mulai mengalami kebebasan finansial kecil-kecilan juga bersama-sama. Wah, ini komunitas banyak. I love you, Dok Baris. Dok Baris ini komunitas yang super keren. Oke. Kami awal berkumpul dari komunitas budaya dengan prinsip yang masih kami pegang erat, bahwa hidup adalah untuk berbagi dan berbagi. Kalau kami tidak berbagi, kami tidak layak kaya. Apakah ini menjadi mental blocking untuk kami bermetamorfosis menjadi gajah? Jadi anak gajah, besok jadi gajah raksasa sungguhan. Ya, okay. Kadang kami terjebak dengan pandangan bahwa kami masih malu-malu dan takut untuk ketemu dan berkenalan dengan orang-orang dahsyat. Takut karena merasa belum jadi apa-apa. Selama ini kami hanya berjuang menjadi yang terbaik dan terpercaya dalam banyak hal, dengan belajar dari orang-orang hebat melalui buku-buku, CD, atau media apapun yang tidak perlu ketemu langsung. Wah, pantesan YouTube-nya Pak Tung ditonton terus nih, Mandok Baris. Yes. Kami hanya mengandalkan semangat kami untuk terus belajar serta praktek dan berbuat baik terus. Kami berharap nasib baik berpihak pada kami untuk menemukan daya ungkit kami. Mohon beri pencerahan agar sikap dan cara berpikir kami berubah dari pemalu menjadi buntutnya dahsyat seperti Pak Tung. Buyutnya dahsyat. Oke, dahsyat ini banyak dahsyat, ini buyutnya turunannya dahsyat. Gini, komunitas Dok Baris, karena saya ngerti Anda nontonnya sa-RT sa-RW gitu. Itu keren banget itu. Jadi ini urunan bayarnya 1 tapi yang ikut 15 orang atau loh. Top itu. Saya seneng, berarti lebih bermanfaat daripada yang dengerin 1 doang kan gitu ya. Jadi Pak Rahmat, jadi bagaimana Anda betul-betul bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses. Salah satunya gini, walaupun di tempat yang kecil, itu selalu ada orang-orang yang lebih sukses. Misalnya olahraga golf, ya kita ikut golf. Lupa harus bayar segini loh. Ya enggak, yang ketengan aja bisa. Oh enggak, ya komunitas misalnya ada di Malang, AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Saya dulu tuh contohnya toko buku saya dapat tuh karena saya ikut AMA. Dok Baris kan di Kota Malang. Di Kota Malang tuh saya bisa bergaul dengan orang-orang kaya di sana. Kok bisa? Karena saya ikut organisasi. Anda bisa lihat ikut Lion Club, Rotary. Lupa, mereka orang-orang punya duit, kita tidak punya duit. Kita ikut organisasi, setor tenaga, setor waktu, setor usaha kita. Terus kemudian berani kepada orang yang punya faktor kali, dicari. Jadi tidak harus meninggalkan kota. Tapi kalau pindah pun juga boleh. Kayak saya pribadi, saya ngaku terang-terangan deh. Saya pindah dari Kota Malang ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta ini supaya saya bisa ketemu orang-orang yang dahsyat. Terus kemudian, ya tadi kalau kita nabung-nabung, punya uang, ya naik pesawat bisnis kelas, ikut tour yang mahal gitu ya. Jadi Anda kan ketemu dengan orang-orang yang di sana. Terus bagaimana? Ya tetap berani menyapa. Contohnya itu yang dari Pati. Halo, dari Pati. Pati itu si Pak Ali sama Ibu Tia. Yang restorannya Dia Maknyos. Dulu baru kecil tuh jadi rame, nggak karu-karuan. Terus dia nggak takut tuh bergaul dengan saya. Dia datang tes drive Mercy Sport aja berani. Waduh. Dia berani. Ayo tes, mau berani. Oke. Zaman dulu belum ada Rolls Royce itu ya. Ada sudah ada ya. Yang mulai TVRI dia datang. Pak Tung, saya masain nugget Jawa. Nugget Jawa itu pasti tempe ya. Tempe dikasih bungkusan kayak nugget, jadi nugget Jawa gitu ya. Jadi dia laris luar biasa. Terus kemudian bergaul, saya undang ke Jakarta, dia mau mampir ke rumah saja berani, tes drive mobil berani, ya karena sikapnya dia. Jadi kalau misalnya prinsip berbagi itu keren luar biasa. Jadi saya pun kalau Anda di website www.dahsyat.com, apakah prinsip Tung Desawaringin yang pertama? Semakin banyak berbagi, semakin banyak menerima. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Rumah ini misalnya nih, saya tetap nawar kan gitu ya.
Dulu 3,5 M. Saya bilang kalau 3,5 M itu ya yang beli emotional buying ya ada, tapi kamu 1 tahun kan tidak laku. Ada utang bank sini tak bantu selesaikan gitu ya. Daripada kamu bunga berat gitu ya. Ya di depan saya 2350 laku. Depan 2350. Nah sini saya kasih 2,4 gitu ya. Terus 2,4 karena saya lebih suka di sini saya mau. Terus akhirnya mereka mau deal. Pada waktu harinya tak tambah 50. Saya rela berbagi nambah 50 lagi. Saya jualan mobil Fortuner sebelum ganti yang baru yang ini. Dulunya pasaran itu kalau di showroom dijual ditawarin 290, 295, nanti jadinya 280. Kalau saya jual ke showroom 230, dan rekan-rekannya 220, 210, tapi 230 bisa jadi. Sambil tengahnya 250. Ada orang beli ini tanpa lewat showroom loh. Kalau tak jual showroom, kamu coba percaya telepono. 250 tapi bannya gundul. Nah, ketika bannya gundul, terus bagaimana? Bannya gundul. Saya bilang as it. Kalau mau ya sudah, ya seperti ini. Bannya gundul. Dia ngasih DP 50, saya kirim ke adik saya yang bengkel, ganti 4 ban baru semua. Happy ya? Happy. Pas lihat, wah. Hatinya damai tuh. Jadi nah itu hanya melatih saya untuk rela berbagi tadi. Mau memberi. Termasuk satu hari saya di Turki, dompet tuh bisa diobo-obo sama supir taksi. Jadi saya ngambil dompet begini, dia bilang, ini salah ini, duitnya ini, gini. Hilang 150 lira. 150 lira tuh enggak seberapa. Tapi saya deg-degannya tuh ampun-ampunan. Jadi saya tes di note gini tentang stres. Stres itu kan ada Samsung Health kan ada tentang stresnya tinggi, anak saya ketawa, aduh papa, gitu. Papa tuh udah pernah stres tinggi. 2 hari stresnya tinggi terus. Kenapa tuh maksudnya? Ya karena merasa kehilangan. Kehilangan rasa dikerjain. Oke. Jadi ada marahnya, ada malunya, ada enggak enak harga dirinya juga. Jadi ini salah nih, uangnya 50, enggak kembali, enggak itu uang kamu yang ngasih $5 itu salah nih. Jadi gini. Jadi dia mengalihkan fokus, duit saya 150 hilang. Dan saya 2 hari stresnya tinggi terus, detak jantungnya 90 terus. Ngaco saya biasanya 60 ya, 50 ya. Jadi stresnya tinggi terus. Wah ini bahaya nih. Terus kemudian selain saya ikhlasnya tak tambahin deh 150 lira tak amalkan. Dan sudah hilang 150 saya rela berbagi. Jadi nah ini tambahin, nawarnya lebih tinggi boleh enggak, keren tuh. Ada orang jualan misalnya berapa ini? 120, 150 boleh nggak? Lu bener 150? Bener dikasih 150. Dikasih ya, makasih ya. Pak, luar biasa mereka. Langsung stres yang turun, rela berbagi. Jadi sekali lagi gini, untuk berbagi itu ya Anda layak jadi kaya karena rela berbagi. Saya juga saya pegang. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Kayak saya ngasih ilmu. Apa saya ada pelit-pelitnya? Tidak ada loh. Kamu tanya apa semua ini, Pak. Tidak ada rahasia kamu. Dari dulu watak saya seperti begitu, gitu ya. Kemarin pas PRR di Surabaya saya titip belangkon ke Mas Aswin. Apa ukurannya cukup? Waduh, ini belum sampai ke saya nih. Langsung catat tagih ke Pak Aswin. Belangkon karena ini kebetulan ini saya baru cari belangkon. Karena diundang sama Mangkunegaran untuk satu suro ini nanti 31 Agustus nih. Sama keraton sama Mangkunegoro ini suruh pakai beskap sama pakai belangkon. Oke deh, terima kasih nih. Ini namanya blessing toh. Ya, kita tidak pernah ngerti bisa dapat belangkon dan nanti gitu ya. Oke, jadi berkumpullah dengan orang-orang yang memang jauh lebih sukses dengan minta blognya dibuang. Kalau Anda misalnya takut menyapa, takut begini, Anda pakai tangan dulu, nanti di live refreshing takut nih, nah ada rusak pelat, ada dulu, yes bisa langsung sapa aja. Saya pemalu loh, tapi hari ini saya nyapa terus. Saya di mana-mana saya disapa orang, tapi saya juga nyapa. Iya. Saya berani nyapa loh. Yang kayak saya kemarin cerita di bisnis kelas saya di depan, waktu di Jordan saya nyapa depan saya, ternyata orang Palestina. Palestina keren juga naik bisnis kelas sebenarnya. So where you want to go? No? Cairo. Same with me ya, Cairo. What you want to do? Saya tanya begitu. Kita mau melakukan perlindungan antara perdamaian antara Hamas dengan Fatah. Ada toh. Iya mereka aliran keras, mereka perang terus, kami aliran enggak. Kami yang menguasai pemerintah, mereka suruh damai enggak mau, mereka ngebom terus. Padahal Israel itu sudah janji loh bahwa tidak akan ngebom kalau tidak dibom. Tapi kalau dibom sekali, ada bom, ada serangan, dia akan ngebom 10 kali. Lebih masif. Saya baru tahu. Gitu toh.
Tak pikir Israel itu jahat banget gitu. Dari dulu kan saya pikir, Iya. no. Actually, betul kita kan rebutan wilayah, tapi lebih baik negosiasi. Kalau balas-balasan terus tidak bisa. Nah, yang satu aliran Fatah sama Hamas ini yang salah satunya yang ini dia aliran, saya tidak ingat yang mana yang damai, satu yang perang. Kita aliran damai. Mereka diajak nego tidak mau. Saya bilang, oh, saya jadi tahu wawasan gara-gara beraninya apa. Apa itu, Pak? Tak pikir zaman dulu kan Israel ini, waduh, kalau ngebom sadis banget gini. Oh, ternyata dia tidak akan ngebom kalau tidak dibom. Saya bilang, baru tahu benernya. Kalau tidak nyapa kan tidak ngerti. Nggak ngerti, iya. Ya, mindset kita juga berubah ketika dapat pencerahan juga tuh, Pak. Nah, ya itu apakah itu benar? Tidak tahu. Itu yang dari mana. Nyapa orang, ya berani nyapa gitu. Saya biasakan nyapa. Nyapa tidak harus yang gajah dulu. Siapapun siapa. Saya di lift, nyapa orang, mau ke atas. Oh iya Pak, mau ke atas dulu. Iya, naik ke atas. Saya pernah nemuin Pak mau ke atas ya. Kok Pak ke atas? Bisa aja nyapa melulu. Berani tuh. Atas sih, mau ke atas sih Pak kita. Tukang sampah, Pak, hari ini sudah makan belum? Bos, sudah, sebentar tunggu ya. Berbagi ngambil minuman di belakang, saya tak kasih minum. Tukang sampah kalau ketemu saya happy. Oh, okay. Di depan rumah itu kan, sudah Pak, tak ambilin minuman. Masih tiga, ya ini Pak yang dingin ya, yang ini apa ya senang berbagi aja. Okay. Jadi, tapi latihnya apa? Iya. Ada siapapun sapa. Jadi berani dengan demikian. Jadi hatinya damai, sapa. Oke Pak. Belajar menyapa. Latihan ya? Iya. PR, sapa. Kita sama semua PR, menyapa. Oke, yes.